Dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Dan ini terjadi dikarenakan Ustadz Salafi Wahabi menganggap makam keramat yang ada di Lombok itu sebagai makam tai anjing. Harus kita telaah. Mereka di Indonesia itu kecil, sedikit. Jika mereka nanti itu besar, tentu Anda bisa membayangkan seperti apa yang keluar dari mulut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami admin Najib Ngaji akan membahas tentang sebuah fenomena, bukan fenomena sih, sebuah kejadian yang memalukan lah menurut kami, yaitu viral mizan Qudsiyah dai Wahabi sebut makam-makam di Lombok makam Tain Ancong atau tai anjing, mengatakan bahwa makam para wali, makam para ulama atau sepuh yang dihormati oleh masyarakat Lombok, tentu itu adalah penghinaan kepada masyarakat Lombok. Jadi Wahabi ini kalau melihat dari komentar itu ya menghina makam para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi yang masih sedikit sudah kayak gini, gimana misalnya mereka itu banyak atau menjadi mayoritas? Itu bisa dibayangkan gak kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sangat terasa sekali bahwa Wahabi ini memang pemecah belah masyarakat, pemecah belah barisan umat Islam. Jika kita bilang kepada mereka, kepada kaum Wahabi bahwa mereka itu memecah belah umat Islam, mereka itu nggak mau, nggak terima. Padahal kenyataannya memang seperti itu kan. Gara-gara ada Wahabi ini gaduh terus nggak selesai-selesai di media sosial, bahkan sampai di tengah-tengah masyarakat. Menurut berita yang beredar, Salafi Wahabi yang bernama Qudsiyah ini sudah dilaporkan oleh organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dilansir dalam Jaring Pos dengan judul NWDI Loteng Lapor Wahabi Lotim sebut makam di Lombok tai anjing. Benarkah bahwa Salafi Wahabi atau kaum Wahabi, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa makam para ulama yang ada di Lombok itu sebagai tai anjing? Di Jaring Pos ini juga dikutip seperti ini. Di menit 30.42 ia menyebut sejumlah makam di Lombok seperti makam Selaparang, makam Bintaro, makam Batu Layar, makam Luang Balok, dan makam Batu Layar sebagai tai acong dalam kurung tai anjing. Jadi kalau melihat komentar ini ya jelas-jelas bahwa Wahabi ini memang menghina. Dan sampai sejauh ini Ustadz Wahabi ini sudah mengadakan klarifikasi. Di antara klarifikasinya bahwa kata dia videonya itu dipotong. Jadi sehingga menyebabkan orang salah paham. Karena sebenarnya Ustadz Wahabi ini mengatakan dia tidak bermaksud untuk menghina siapapun, tidak bermaksud menghina makam para ulama atau menghina para ulama yang sudah meninggal. Dia nggak ada maksud sama sekali. Bahkan dia juga meminta maaf dalam klarifikasinya. Hanya saja ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa video itu dipotong atau tidak, itu rasa-rasanya tetap menghina. Jadi video kaum Wahabi, Ustadz Wahabi ini baik itu yang panjang atau misalnya dipotong dan potongannya ini beredar di tengah masyarakat, itu rasa-rasanya tetap menghina. Walaupun katanya dipotong, tapi kata-kata dia ini mau dipotong mau panjang, tetap dia ini asumsinya seperti itu. Kan ada beberapa kasus video itu, ada yang full panjang itu baru paham, oh ternyata tidak begitu. Ada juga video panjang dipotong, tetap itu sebagai kasus penghinaan, itu ada. Dan alhamdulillah sudah dilaporkan, tinggal nanti pengadilan yang memutuskan. Memang begini ya, Ustadz Wahabi, bahkan Syekh Wahabi itu kadang jahil merekap.
bodoh banget gitu, sangat bodoh. Jadi di dalam banyak kasus mereka itu mengatakan bahwa nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama salaf. Ternyata dilakukan oleh para ulama salaf atau bahkan dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka aja yang kurang baca. Kadang juga begini, ustadz-ustadz Wahabi itu menganggap bahwa pendapat dirinya, pendapat syekhnya itu yang paling benar. Padahal kasus ini adalah termasuk kasus yang di antara para ulama terdahulu itu sudah khilaf, sudah berbeda pendapat. Ada juga masalah-masalah atau kasus-kasus yang sebenarnya bukan haram ya, tetapi oleh Wahabi diharamkan. Nah ini kan mereka itu akhirnya menurut saya, menurut admin Najat Ngaji, itu jahil murakkab, tidak tahu cara bersikap dan tekstualis, kaku banget. Sebagaimana di dalam masalah ziarah kubur. Menurut Ustadz Wahabi ini, perjalanan jauh untuk ziarah kubur itu adalah sesuatu yang haram, dilarang oleh syariat dengan berlandasan hadis la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah al masjidil haram wal masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kaum Wahabi ketika membaca hadis ini, mereka itu memahami, oh berarti perjalanan untuk beribadah itu nggak boleh kecuali perjalanan ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Termasuk perjalanan untuk ziarah kubur. Menurut mereka ini nggak boleh berdasarkan hadis la tusyaddur rihal. Padahal kalau kita lihat ini, coba ya kita menjadi orang tekstualis lah. Coba kita lihat di dalam teksnya. Di dalam teksnya itu kan membahas tentang masjid. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah perjalanan ke masjid, kecuali 3 masjid kan seperti itu. Ini kita sudah tekstualis memahami hadis. Tetapi ternyata oleh kaum Wahabi ini dijadikan dalil sebagai ketidakbolehan ziarah kubur. Padahal di dalam hadisnya nggak menyinggung sama sekali yang namanya ziarah kubur. Kenapa kok dijadikan dalil untuk melarang ziarah kubur? Ini kan bukan hanya tekstualis tetapi juga dangkal pemikirannya. Baik, coba kita baca ya syarah-syarah dari para ulama tentang hadis ini. Misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan begini. Hadis tadi itu la tusyaddur rihal itu menjelaskan bahwa kita umat Islam dilarang bepergian ke masjid yang jauh. Bepergian untuk beribadah ke masjid yang jauh, baik itu misalnya untuk sholat, untuk itikaf, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena sholat atau itikaf di masjid yang mana saja itu pahalanya sama. Kalau di desa kita atau di dekat rumah kita udah ada masjid, ngapain itikaf atau sholat ke masjid tetangga atau ke masjid yang jauh? Ini yang dilarang oleh hadis ini. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat dan itikaf di 3 masjid ini pahalanya beda. Maka kita perjalanan jauh untuk sholat, untuk itikaf, untuk ibadah di 3 masjid ini tidak masalah, nggak dilarang. Nah gitu maksudnya. Jadi pembahasan di dalam hadis ini adalah tentang masjid, bukan tentang ziarah kubur. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berlandasan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini hadis hasan. Hadisnya begini. La yanbaghi lil mati an tusadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi as-salatu ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hada. Seharusnya bagi pengendara tidak melakukan perjalanan ke suatu masjid untuk melaksanakan sholat di sana selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, fayabtul bidzalika qawlu man mana'a syaddar rihal ila ziyarati qabris syarif wa ghairihi. Fayabtulu maka batal bidzalika dengan hadis tersebut, dengan hujjah tadi, qawlu man mana'ah pendapat seseorang
yang mencegah atau melarang perjalanan jauh untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan makam selain Rasulullah min kuburis solihin dari makam-makamnya orang soleh. Ini yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, orang yang mengatakan atau orang yang berpendapat tidak boleh ziarah kubur dengan berlandasan kepada hadis la tusyaddur rihal itu batal. Artinya enggak perlu diikuti. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di FB-nya Kiai Ma'ruf Khazin ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ternyata kalau kita baca hadis-hadis, ternyata ziarah kubur itu sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim an Abi Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyah akbalat data yamin minal maqabir fakultulaha, bahwa sungguhnya Sayyidah Aisyah suatu ketika pulang dari kuburan, maka Abdullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummal mukminin min aina akbalti, wahai ibunya orang-orang yang beriman, dari mana engkau? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, dari kuburan saudaraku yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Fakultulaha, maka Abdullah bin Abi Mulaika ini berkata, Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ziarah kubur? Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, na'am kana naha summa amara bi ziyaratiha. Kata Sayyidah Aisyah, iya dulu Rasulullah pernah melarang untuk ziarah kubur, kemudian Rasulullah memerintah untuk melakukan ziarah kubur. Jadi untuk ziarah kubur ini Sayyidah Aisyah sudah melakukan, sahabat Rasulullah. Masa kita kaum Wahabi itu mau mengatakan atau berani mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah ini syirik atau Sayyidah Aisyah ini berbuat bid'ah atau melakukan perkara haram karena ziarah kubur. Baik, selanjutnya kita lihat keterangan di dalam kitab fikih atau ziarah kubur menurut ulama fikih. Di dalam NU Online itu ada redaksi begini, yundabu lahunna, disunatkan bagi seorang perempuan ziaratu qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke makam Rasulullah, ke kuburan Rasulullah, fa innaha min a'dhamil qurbat, karena ziarah kubur itu adalah termasuk paling agungnya ibadah. Wa yang bagi ayul haqqo bidzalika baqiyatul anbiya wassolihin, dan sepantasnya seyogyanya bisa disamakan dengan kuburan Rasulullah adalah kuburan para nabi yang lain, bahkan kuburan orang-orang yang soleh. Ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syarbini ya, Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna dari madhab Asy-Syafi'i. Kemudian dari madhab Al-Maliki dalam kitab Al-Madkhal dijelaskan, inna ziyarata quburis sholihin mahbubatun, bahwa ziarah kubur kepada kuburannya orang-orang yang soleh itu disenangi atau dianjurkan, diajlid tabarruk ma'al itibar, yaitu untuk bertabarruk, mengambil barokah, serta untuk iktibar, mengambil pelajaran. Fa inna barakatas solihin jariyatun ba'da mamatihim kama kanat fi hayatihim, karena barokahnya orang yang soleh itu mengalir walaupun mereka sudah meninggal, sebagaimana mereka masih hidup. Ini dari ulama madhab Maliki. Kami admin Najib Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.